Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan topik yang menarik ya dalam eh, ekonomi makro berkenaan dengan peran negara di dalam perekonomian ya. Khususnya nanti kita akan berbicara tentang kebijakan fiskal ya. Nah, jadi kalau kita buka sejarah pemikiran ekonomi tentang pandangan tentang peran negara di dalam perekonomian ini merupakan perdebatan para pakar yang cukup intensif ya, bahkan memiliki dinamikanya sendiri ya. Eh, Pentingnya negara terlibat di dalam perekonomian sesungguhnya telah disampaikan secara mendalam dan argumentatif oleh seorang pemikir pada tahun pada abad ke-14 yang berasal dari dunia Arab yaitu Ibnu Khaldun melalui bukunya yang spektakuler yang berjudul Muqaddimah ya. Bagaimana beliau mengatakan bahwa negara itu mempunyai peranan yang penting untuk menyediakan barang-barang publik kepada masyarakatnya. Barang publik itu adalah seperti rumah sakit ya, eh, sekolah itu adalah barang publik ya. Termasuk keamanan, ya, pertahanan itu adalah barang publik yang penting bagi rakyat. Dan salah satu pandangan beliau yang kemudian diadopsi oleh ekonom kontemporer abad 20, misalnya eh, Lever, ya, kurva Lever itu adalah yang menjelaskan bagaimana mengadopsi pandangan Ibnu Khaldun dalam kondisi yang perekonomian yang tidak tidak baik ya dalam keadaan resesi, maka pemerintah yang yang seharusnya tidak menaikkan pajak ya, tapi yang terjadi malah harus memberikan insentif dalam bentuk eh, penurunan pajak agar untuk memacu memberikan insentif bagi kalangan swasta, kalangan bisnis untuk meningkatkan aktivitas ekonominya. Dari situ kemudian menaikkan pendapatan mereka. Ketika pendapatan masyarakat menaik, pendapatan bisnis menaik, maka otomatis juga penerimaan pajak negara juga akan naik. Ya, nah ini pandangan Ibnu Khaldun. Nah, kalau kita lihat dalam pemikiran abad 20, kalau Ibnu Khaldun tadi abad ke-14, urgensi keterlibatan negara itu adalah disampaikan oleh misalnya eh, oleh Keynes ya, John Maynard Keynes itu adalah seorang pemikir dari Inggris. Tahun 1936 dia menulis satu buku yang berjudul adalah General Theory of eh, Employment, Money and Interest, di mana dalam buku ini Keynes memberi justifikasi pentingnya keterlibatan negara di dalam perekonomian. Mengapa Keynes menyampaikan hal itu? Karena ketika buku itu hadir tahun 1936 adalah sebagai respon terhadap kondisi perekonomian dunia yang sedang mengalami Great Depression atau depresi depresi besar yang ditandai oleh perekonomian yang lesu, pemutusan hubungan kerja yang sangat masif di seluruh Eropa, Amerika, ya, dan bahkan belahan dunia lainnya. Banyak orang yang ingin bekerja walaupun dengan upah kecil sekalipun, tapi tidak tidak bisa mendapatkan
eh, lapangan pekerjaan. Dalam kondisi yang sedemikian itulah buku itu ditulis oleh Keynes dan dia kemudian memberi justifikasi bahwa bisnis swasta itu tidak bisa eh, sepenuhnya diandalkan dalam kondisi yang krisis. Bahkan dalam kondisi yang krisis, depresi, resesi, negara harus memainkan peran ya untuk membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ini adalah poin dari yang disampaikan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Money and The General Theory of Employment, Money and Interest tahun 1936. Ya, sejak Keynes menulis buku ini, kemudian diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Misalnya di Amerika Serikat itu adalah Presiden Roosevelt mengadopsi pandangan Keynes itu dengan menghadirkan negara di dalam aktivitas perekonomian, yaitu ya negara ikut terlibat di dalam berinvestasi di barang-barang publik, misalnya membangun jalan dan seterusnya. Dengan aktivitas itu kemudian menyerap lapangan pekerjaan dan memberi memberi pendapatan bagi orang-orang yang menganggur. Kemudian dari pendapatan yang tercipta itu kemudian bisa memacu kembali perekonomian. Nah, ini adalah pandangan Keynes. Ya. Nah, sejak saat itu pula maka eh, intervensi negara, keterlibatan negara dalam perekonomian sampai hari ini eh, masih menjadi sesuatu yang mendapat justifikasi saintifik yang kuat. Nah, di dalam ekonomi makro, peran negara itu, intervensi negara itu melalui dua cara yang kita kenal, yaitu yang pertama adalah kebijakan fiskal. Ini berkaitan bagaimana negara memainkan perannya, mengintervensi perekonomian melalui dua tools utama, yaitu pajak dan eh, apa belanja, belanja negara. Ya, kalau dalam keseharian kehidupan kita di Indonesia, maka toolsnya itu adalah melalui APBN dan ya APBD. APBN, APBD itu adalah bagian dari fiskal fiskal policy. Kemudian yang kedua, alat yang kedua atau cara yang kedua itu adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini biasanya yang mengambil peran adalah bank sentral. Kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kalau di Amerika adalah Federal Reserve ya. Jadi bank sentral bagaimana mengatur money supply sehingga inflasi bisa terjaga dengan baik begitu. Nah, jadi di dalam kebijakan fiskal ini ada istilah yang dikenal dengan nama discretionary fiscal policy, di mana negara, pemerintah itu punya punya apa? Punya kebebasan untuk merubah pajak, merubah spending, merubah belanja negara, ya, dengan tujuan untuk eh, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi eh, apa GDP atau produk domestik bruto. Jadi negara punya diskresi untuk secara sengaja mengambil kebijakan tertentu yang berkaitan dengan perpajakan atau belanja negara dalam rangka mencapai target-target yang telah ditentukan oleh negara. Misalnya target pertumbuhan ekonomi, target penyerapan target penurunan angka kemiskinan, target penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, dalam rangka mencapai target-target yang telah ditentukan tersebut, eh, negara bisa melakukan pengambilan kebijakan fiskal dalam bentuk eh, pajak atau belanja negara.
Nah, tapi walaupun demikian perlu kita garis bawahi, walaupun negara punya punya diskresi untuk menentukan misalnya apa mengontrol pajak melalui tax rates, ya, ya tingkat tingkat pajak yang dikenakan kepada para wajib pajak, tapi tidak berarti negara bisa menentukan eh, revenue, ya tax revenue atau penerimaan yang berasal dari pajak, karena penerimaan yang berasal dari pajak itu tetap eh, tergantung kepada dua hal yang penting, yaitu adalah pendapatan rumah tangga, ya pendapatan masyarakat, dan kedua adalah keuntungan dari perusahaan, ya. Jadi itulah makanya tadi kalau kita merujuk kepada Khaldun, ketika situasi resesi, situasi yang tidak kondusif, ya orang sulit mencari pekerjaan, pendapatan pendapatan eh, rumah tangga itu ada yang turun atau ada yang hilang karena pemutusan hubungan kerja, ya pendapatan perusahaan menurun atau bahkan merugi, ya karena perekonomian yang mengalami resesi, ya. Nah, pada saat yang sedemikian itu yang harus dilakukan oleh negara bukan bukan meningkatkan eh, pemungutan pajak baik secara intensifikasi ataupun ekstensifikasi, tapi yang benar adalah malahan menurunkan tingkat eh, pemungutan pajak negara kepada kepada wajib pajak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada istilah net pajak apa? Net taxes. Net taxes, pajak pajak bersih itu adalah eh, pajak kita sebagai warga negara dikurangi dengan transfer payment yang kita dapatkan dari negara. Jadi eh, kita membayar pajak kepada negara, tapi juga kita menerima transfer payment dari negara. Ya, contohnya eh, seseorang membayar pajak, tapi dia juga menerima misalnya subsidi BBM, ya, subsidi pangan BLT, eh, apalagi misalnya asuransi apa tenaga kerja, ya, yang disubsidi oleh negara. Nah, jadi besar pajak yang dibayarkan oleh seorang wajib pajak dikurangi dengan transfer payment tadi dalam bentuk subsidi yang diberikan negara kepada eh, pada warga negaranya, maka itu dinamakan dengan eh, net taxes atau pajak bersih. Nah, di dalam perpajakan juga ada istilah disposable income, yaitu income setelah dikurangi pajak. Ya, income setelah dikurangi pajak itu namanya income yang bisa dibelanjakan atau bahasa Inggrisnya disposable income. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apa circular flow, ya, siklus bagaimana perputaran uang dan perputaran eh, di dalam perekonomian, ya. Jadi kita lihat di sini di gambar ini ada tiga tiga entity dalam perekonomian, yaitu perusahaan, ya, ini kalangan swasta, kemudian ada pemerintah government, dan kemudian ada rumah tangga. Jadi kalau kita lihat bahwa ini eh, rumah tangga ini sumber dari labor, ya. Labor ini atau tenaga kerja ini kan bekerja di perusahaan. Dari bekerja di perusahaan, maka mereka mendapatkan income, ya. Jadi kalau seluruh rumah tangga itu tadi namanya tentunya aggregate income. Nah, income ini sebagian dibayarkan untuk pajak masuk ke pemerintah, diambil oleh pemerintah. Nah, income yang sudah dikurangi pajak namanya disposable income. Ini yang dipegang oleh rumah tangga. Nah, disposable income inilah yang kemudian bisa disimpan ke perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Atau yang kedua, bukan atau ya, bisa ya pertama disimpan ke lembaga keuangan.
bank dan yang lainnya. Yang kedua, income tadi dibelanjakan untuk konsumsi. Nah, ketika dijadikan konsumsi, maka dia merupakan komponen dari eks belanja agregat. Ya, belanja agregat itu adalah eh, consumption, ini adalah kontribusi dari rumah tangga. Kemudian investment, investasi, ini adalah kontribusi dari swasta atau perusahaan. Kemudian government spending, G, itu adalah kontribusi dari negara. Nah, kita lanjutkan. Nah, begitu juga perusahaan. Ya, perusahaan ini eh, menghasilkan produk dalam bentuk Y, ya, dan kemudian dia untuk perluasan usahanya melakukan investasi, ya. Nah, investasi ini masuk komponen I di sini, ya. Kemudian perusahaan juga bisa meminjam uang dari lembaga-lembaga keuangan, ya. Dan selanjutnya adalah government. Nah, government di sini dia menerima taxes, ya, baik dari apa? Dari agregat income, dia menerima taxes masuk ke government, tapi government juga belanja, ya, dan belanjanya itu menjadi komponen G di agregat expenditure. Samping itu juga government eh, meminjam atau berhutang, ya, dari pasar finansial. Nah, kondisi ini jadi agregat expenditure itu adalah C plus I plus G. Ini adalah expenditure-nya. Ini harus sama dengan Y, sehingga kondisi ini dalam keadaan seimbang, ya, dalam keadaan equilibrium. Sehingga Y sama dengan agregat output sama dengan agregat expenditure sama dengan C plus I plus G. Nah, ini adalah kondisi eh, perekonomian, ya. Harus income dalam siklus eh, apa belanja dan penerimaan, ya. Nah, kita lihat sekarang dari gambar yang tadi, bagan itu tadi, eh, pendapatan disposable atau YD itu adalah income atau pendapatan dikurang tax, ya. Nah, pendapatan disposable atau pendapatan yang bisa dibelanjakan ini kemudian bisa digunakan untuk membeli barang-barang atau membeli jasa, namanya consumption, C, atau bisa juga disimpan di perbankan atau lembaga keuangan menjadi saving. Nah, dalam kondisi ini kalau kita lihat ini identik bahwa Y minus T itu sama dengan C plus S. Ya, Y minus T sama dengan C plus S. Atau Y sama dengan C plus S plus T. Ya. Nah, dalam kondisi apa agregat expenditure tadi adalah C plus I plus G. Ya. Sehingga kalau kita lebih apa melihat lebih lanjut, maka Y itu harus sama dengan C. Y adalah output nasional harus sama dengan agregat expenditure sama dengan C plus I plus G. Kita lihat sekarang adalah tentang budget defisit. Budget defisit itu adalah eh, selisih, ya, antara yang dibelanjakan oleh pemerintah, ya, government spending, dan eh, yang diterima oleh uang yang diterima oleh negara, yaitu dalam bentuk tax. Jadi pengeluaran G, kemudian penerimaan tax atau pajak. Nah, jadi eh, kalau G-nya lebih besar dari T, ya, belanjanya lebih besar dari penerimaannya, maka berarti ya defisit, ya, atau budget defisit, ya, budgetnya dalam keadaan defisit karena yang dibelanjakan lebih besar dari yang diterima. Government spending, belanja pemerintahnya lebih besar dibandingkan tax, penerimaan
melalui pajak. Ketika terjadi budget defisit, maka untuk mendanai defisit tersebut, pemerintah berhutang kepada kepada masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Nah, dalam bentuk apa cara berhutangnya? Itu dengan menjual surat berharga, misalnya menjual surat utang negara atau sukuk, ya. Nah, dengan menjual surat utang negara atau sukuk, ya, eh, yang membeli sukuk itu nanti akan mendapat imbalan dalam bentuk bunga atau bagi hasil begitu ya. Kalau dia surat utang negara dia dapat bentuk bunga, kalau sukuk mungkin bagi hasilnya. Eh, Sementara itu negara mendapatkan dana dalam bentuk ya hutang kepada eh, kepada publik, kepada masyarakat. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi budget defisit ini kalau dia besar itu menyebabkan tadi karena anggaran apa masyarakat, uang yang ada di masyarakat itu apa dibelikan surat utang negara, ya, yang menyebabkan anggaran atau uang yang ada di masyarakat itu digunakan oleh negara, yang berdampak anggaran yang untuk swasta, untuk investasi swasta menjadi berkurang. Nah, oleh karena itu, budget defisit itu ketika jumlahnya tinggi itu bisa menimbulkan apa yang dinamakan fenomena crowding out. Ya, dia eh, menggeser atau mengurangi investasi swasta, peran swasta di dalam perekonomian. Ya, karena negara berperan lebih tinggi dalam perekonomian, government spendingnya lebih besar di dalam dibandingkan penerimaannya, sehingga negara menyerap uang dari rumah tangga, dari masyarakat, sehingga uang dari rumah tangga di lembaga-lembaga perbankan untuk kepentingan swasta menjadi atau kepentingan bisnis, kepentingan perusahaan menjadi berkurang. Dampaknya ya investasi swasta menjadi berkurang karena tergeser oleh eh, investasi yang dilakukan oleh negara atau investasi atau belanja belanja negara. Nah, jadi teman-teman, eh, kalau kita lihat ini adalah eh, gambaran fungsi consumption, ya, fungsi konsumsi. Bagaimana tax, ya, kebijakan negara tadi mempengaruhi rumah tangga. Jadi kalau kita lihat bahwa konsumsi itu adalah merupakan proporsi tertentu dari pendapatan yang bisa dibelanjakan, ya, maka eh, persamaannya adalah C sama dengan A plus B Y dikurang T. Ini adalah disposable income. Jadi proporsi tertentu dari disposable income itu digunakan untuk konsumsi, ya. Nah, ini contoh bagaimana ilustrasi secara tabulasi, ya, sederhana, bagaimana kita melihat eh, fenomena equilibrium, ya, dengan menunjukkan data eh, hipotetis. Jadi kalau persamaan konsumsi itu adalah C sama dengan 100 plus 0,75 Y disposable income, ya, atau C sama dengan 100 plus 0,75 dalam kurung Y dikurang T, income dikurang pajak, dan kita mengetahui ada investasi sebesar 100, government spending atau G sebesar 100, dan tax sebesar 100. Jadi melalui data ini kita memasukkannya di dalam tabulasi ini. Contohnya ini Y 300, ya. Y-nya 300. Y-nya 300 berarti kalau Y 300 ini C-nya adalah 100, sorry, eh, teksnya adalah 100, jadi 100 tambah 0,75, 300 dikurang 100 atau 0,75 kali 200. 0,75 kali 200 itu adalah 150. 100 tambah 150 berarti 250. C-nya 250 di sini. Ya. Shaping adalah
YD tadi dikurang C. YD-nya adalah tadi adalah 200 dikurang 250 berarti negatif 50 ya. Investmentnya adalah 100, government spendingnya diketahui 100, maka C plus I plus G adalah 100 ditambah 100 ditambah C 250 berarti 450. Nah, pada kondisi keseimbangan ya, Y minus C plus I plus G, kalau dia seimbang itu nilainya nol. Tapi ini dalam kondisi yang tidak seimbang atau disequilibrium ya, minus 150. Nah, kondisi seimbang adalah di sini ketika Y minus C plus I plus G itu adalah nol. Ini adalah kondisi equilibrium di mana dalam kondisi equilibrium ini besar dari Y adalah output adalah 900, pajaknya 100, disposable income-nya adalah 800, konsumsinya 700, savingnya 100, dan investasinya 100 serta government spendingnya 100 ya. Sehingga agregat expenditure-nya adalah 900 sama dengan income. Sehingga income dikurang agregat expenditure adalah nol. Dia dalam keadaan equilibrium karena agregat expenditure yang dibelanjakan itu sama dengan pendapatan. Nah, ini ilustrasi sederhana bagaimana eh, proses ya, bagaimana pajak itu bisa mempengaruhi eh, konsumsi, kemudian bisa lebih lanjut mempengaruhi eh, equilibrium dari output nasional ya. Nah, kalau secara grafik kita lihat di sini ini adalah persamaan tadi, persamaan consumption ya, grafiknya. Kemudian ini ada tangan 45 derajat. Jadi kita tahu kalau tangan 45 derajat itu berarti sumbu X sama dengan sumbu Y ya. Jadi di titik tangan 45 derajat ini adalah titik-titik di mana besarnya agregat income di sumbu X sama dengan besarnya agregat expenditure di sumbu Y. Ya. Jadi contohnya titik ini 900 agregat expenditure-nya, kemudian agregat income-nya atau Y-nya juga 900. Nah, jadi ini adalah consumption tadi, yaitu C sama dengan 100 plus 0,75 Y minus T. Kemudian ketika kita tambahkan dengan I dan G, maka kita mendapatkan gambar yang menggeser menggeser apa kurva C ini ke atas sebesar eh, I plus G ya, yaitu 100 ditambah 100 tadi ya. Nah, ini adalah gambar secara secara grafik. Nah, yang perlu kita ingatkan juga bahwa di dalam ekonomi makro, pajak dan saving itu merupakan leakage. Leakage itu adalah dia eh, bocoran. Tadi kan ada siklus ya, circular pergerakan dari apa expenditure dan output. Nah, saving dan pajak itu bocoran, artinya dia mengeluarkan apa uang itu dari circular tadi. Ya. Nah, agar apa pajak dan saving itu tidak menyebabkan gangguan perekonomian, maka dalam keadaan keseimbangan S plus T itu harus sama dengan I plus G. Jadi S plus T itu adalah dia bocoran, I plus G itu dia adalah injeksi ya. Investasi dan government itu adalah injeksi ke dalam perekonomian. Kalau injeksinya lebih besar dibandingkan dengan yang keluar, maka itu akan menyebabkan terjadi pemanasan, ya terjadi inflasi. Tapi sebaliknya kalau yang bocor, ya, yang lebih besar dibandingkan eh, apa injeksi itu akan menyebabkan resesi. Nah, jadi kondisi yang ideal adalah eh, yang bocor, yaitu S plus T, saving plus pajak, itu harus sama dengan
injeksi ke dalam siklus perekonomian, yaitu investasi plus government. Baik. Nah, kemudian kita ingin melihat kalau pemerintah belanja, ya, menaikkan misalnya government spendingnya sekian rupiah, maka apa dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan? Nah, dampak itu, ya, dikenal dengan prosesnya, ya, dari 1 rupiah yang dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah, uang 1 rupiah itu akan berputar sehingga menghasilkan eh, lebih dari 1 rupiah. Proses itu namanya multiplier. Nah, berapa besar multiplier ketika negara mengeluarkan uangnya di dalam APBN atau APBD, maka besarnya itu adalah, multipliernya itu adalah 1/MPS, marginal propensity to saving. Ya, nah, marginal propensity to saving MPS ini sama dengan 1 minus MPC, yaitu 1 minus marginal propensity to consume. Ya, ya, jadi ini apa, contoh eh, bagaimana proses apa, eh, government spending, ya, jika dinaikkan 50 billion dollars, ya, dampaknya terhadap perekonomian, yaitu eh, dalam kondisi kondisi apa, equilibrium, ini adalah 1100, ya, 1100, atau naik eh, G-nya itu naik dari 100, ya, menjadi ke 150, atau delta 50, ya. Nah, prosesnya kemudian menghasilkan output income 1100 dan aggregate expenditure yang sebesar 1100. Nah, ini proses eh, apa, penulisan secara secara hipotetis. Nah, jadi yang mudah, kalau kita ingin mengetahui secara mudah, besarnya tambahan tadi, agregat besarnya tambahan government spending, misalnya 50 triliun, itu dikali dengan angka multiplier dari government spending itu, yaitu 1/MPS. Jadi kalau pemerintah menaikkan anggaran sebesar 100 triliun, ya. Nah, berapa dampaknya terhadap perekonomian, terhadap APBD, sorry, bukan terhadap APBD, terhadap GDP, terhadap produk domestik bruto, ya, tinggal kita mengalihkan besarnya eh, apa, kenaikan dari government spending tadi dikalikan dengan angka multipliernya. Contoh misal rumus angka multiplier untuk government spending itu adalah 1/MPS, atau 1/1 dikurang MPC. Nah, dapat angkanya, maka kita kalikan, misalnya angkanya dapat 3, berarti eh, kontribusinya terhadap PDB itu 3 kali lipatnya. Kalau dinaikkan 50 50 triliun tadi, maka uang 50 triliun itu mengalami multiplier, mengalami pelipatan menjadi 3 kalinya, yaitu 150 triliun terhadap eh, output nasional atau PDB nasional yang terbentuk, atau income nasional yang terbentuk, ya. Ya, jadi eh, pentingnya apa, intervensi dari pemerintah itu, karena ada fenomena multiplier effect, ya. Nah, begitu juga ketika pemerintah menerapkan pajak, ya, itu juga akan menyebabkan multiplier juga, ya. Menyebabkan multiplier, yaitu besarnya itu adalah tax multiplier itu minus MPC dikali, sorry, minus MPC per MPS. Jadi besar
delta apa eh, delta pajak yang ditetapkan dikali dengan MPC per MPS-nya, nilainya itu negatif, nah itu yang imbas terhadap terhadap PDB nasional, terhadap income nasional yang terbentuk, akan menurunkan income nasional sebesar delta T kali MPC per MPS. MPC per MPS itu adalah besarnya multiplier dari eh, pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Ya. Nah, kemudian ada juga multiplier balance budget. Balance budget ini adalah ketika eh, government spendingnya sama dengan tax, ya, pengeluaran sama dengan penerimaan. Kalau kita lihat secara apa sederhana, kalau penerimaannya sama dengan pengeluaran, kan hasilnya nol, tidak ada dampaknya. Tapi itu pandangan seperti itu salah, ya. eh, karena punya dampak, punya tetap multiplier. Besarnya multipliernya itu adalah satu. Jadi kalau pemerintah menerapkan balance budget, ya, bahwa belanjanya 1.200 triliun, kemudian pajaknya juga 1.200 triliun, maka imbasnya terhadap perekonomian adalah sebesar ini ya, satu, ya, yaitu delta G-nya, kenaikan dari government spending, ya, dikali satu. Misalnya eh, apa delta 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 G-nya 50 triliun, ya, ketika diterapkan balance budget, ya, di mana belanja pemerintah itu sama dengan eh, penerimaan pemerintah, maka kontribusi dari tambahan tambahan government spending dibandingkan misalnya tahun 2026 dibandingkan tahun 2005 naik 50 triliun government spendingnya, pemerintah menerapkan balance budget, maka kontribusinya terhadap perekonomian adalah eh, tadi delta G dikali dengan satu. Jadi tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian, besarnya itu adalah sebesar delta G. Ya, ya. Jadi kita sudah mengetahui juga dari sisi anggaran ini adalah ada yang namanya federal budget, anggaran pemerintah pusat. Kalau di kita APBN, kemudian ada anggaran pemerintah daerah, ya, APBD, ya. Ini bisa surplus dan bisa defisit, ya. Di ini contoh fenomena eh, pemerintah Amerika, ya, kita lewatkan saja. Ya, dan ini juga contoh untuk konteks pemerintah Amerika Serikat. Jadi itu saya rasa yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan peran pemerintah di dalam ekonomi makro, khususnya pada topik ini yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah eh, merubah kebijakan perpajakan atau merubah belanja pemerintah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum.